Mintalah pekerjaan Tuhan. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Lukas, bab 10, ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menurut tradisi, penginjil Lukas adalah tabib. Ia memiliki kemampuan susastra Yunani yang baik dan menulis buku kepada Theophilus. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Begitulah Lukas. Dia tidak ujuk-ujuk menuliskan refleksi imannya, termasuk pula buku keduanya, Kisah Para Rasul. Pada pestanya, gereja memperdengarkan sabda mengenai 70 murid. Mereka diutus Yesus berdua-dua ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Inilah sabda Yesus sekaligus doa. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mintalah, itulah permohonan Yesus untuk misinya membangun kerajaan Allah. Maka, baik misi ke-70 murid maupun misi Yesus sendiri tunduk kepada Allah selaku pengelola panenan. Misi para murid ini amat berat, digambarkan dengan anak domba berada di tengah serigala. Di lain pihak, mereka pun diminta memenuhi syarat kepada muridnya. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Satu-satu andalan untuk menjalankan misi adalah
Allah sendiri. Ini kisah seorang ketua lingkungan. Di tengah sakit kankernya, ia masih berusaha menjalankan tugas berutusan dari paroki. Sambil berobat sana-sini, dia tetap menjalankan tugas untuk memekarkan lingkungan. Diadakanlah beberapa pertemuan kepada mereka yang merasa terpanggil. Dia ceritakan tugasnya sebagai ketua lingkungan dan keprihatinan gereja terhadap situasi umat. Dia sungguh mempersiapkan segala-galanya. Soal hasil, dia pun tak tahu menahu. Dia hanya berdoa seperti doa Yesus. Tuhan, tolonglah untuk mengirimkan para pekerja ladang-Mu. Lalu dia tawarkan kepada dewan paroki. Dewan pun setuju. Ada 6 lingkungan sekaligus yang mekar. 6 ketua lingkungan pun terpilih tanpa berbelit-belit dan paksa. Mereka dengan sukarela menjadi ketua lingkungan. Mereka adalah pekerja Tuhan yang memang telah dimohonkan kepada si empunya panenan. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau punya ladang dan panen yang melimpah. Maka dengarkanlah kami yang senantiasa memohon untuk pekerja ladang-Mu itu. Semoga panenan-Mu dapat dituai dan diolah, supaya nama-Mu dimuliakan kini dan sepanjang masa. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.